Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Fadila, NIM 12405183184. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat implementasi strategi. Implementasi strategi adalah mengelola kekuatan yang mengelola semua hal selama tindakan dijalankan. Selanjutnya yaitu implementasi strategi secara langsung mempengaruhi keberlangsungan dari manajer pabrik, manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staff, supervisor, dan seluruh karyawan. Dalam situasi tertentu, individu mungkin sama sekali tidak terlibat secara langsung dalam proses formulasi strategi dan mungkin tidak menghargai, memahami, atau bahkan menerima pekerjaan dan pemikiran yang berasal dari perusahaan strategi tersebut. Bahkan, mungkin juga terjadi ada penolakan di bagian tertentu. Manajer dan karyawan yang tidak memahami bisnis dan tidak berkomitmen pada bisnis mungkin berusaha menggagalkan usaha-usaha implementasi strategi dengan harapan bahwa organisasi akan kembali ke cara yang lama. Perumusan strategi yang berhasil tidak menjamin keberhasilan dari implementasi strategi. Nah, meskipun terkait erat antara implementasi dan perumusan strategi, implementasi strategi pada dasarnya berbeda dari perumusan strategi. Perumusan dan implementasi strategi dapat dikontraskan dengan cara-cara berikut. Perumusan strategi adalah kekuatan pemosisian sebelum aksi, sedangkan implementasi strategi adalah mengelola kekuatan selama aksi. Perumusan yang kedua yaitu perumusan strategi berfokus pada efektivitas, sedangkan implementasi strategi berfokus pada efisiensi. Dan yang ketiga, perumusan strategi terutama merupakan proses intelektual, sedangkan implementasi strategi terutama merupakan proses operasional. Yang keempat yaitu perumusan strategi membutuhkan keterampilan intuitif dan analitik yang baik, sedangkan implementasi strategi membutuhkan motivasi khusus dan keterampilan kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harul Mamahdi, NIM 12405183088. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pemasaran terkini. Variabel-variabel pemasaran yang tidak terhitung jumlahnya mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari usaha-usaha implementasi strategi. Beberapa contoh keputusan-keputusan pemasaran yang mungkin membutuhkan kebijakan adalah sebagai berikut. 1. Cara membuat iklan yang lebih interaktif menjadi lebih efektif. 2. Cara terbaik mendapatkan keuntungan dari percakapan di Facebook, Twitter mengenai perusahaan dan industri. Kemudian 3. Menggunakan penjualan eksklusif atau tanpa iklan TV melawan iklan online. 4. Menggunakan iklan TV yang banyak sedikit atau tidak melawan iklan online. 5. Untuk membatasi atau tidak saham bisnis yang dilakukan untuk pelanggan tunggal. 5. Untuk membatasi 6. Untuk menjadi pemimpin harga atau pengikut harga. 7. Untuk menawarkan jaminan lengkap atau terbatas. 8. Untuk memberi penghargaan kepada tenaga penjualan berdasarkan gaji langsung, komisi langsung, atau kombinasi gaji. Kemudian prinsip-prinsip baru dari pemasaran. Situs bisnis atau organisasi harus memberikan instruksi yang jelas dan sederhana bagi pelanggan untuk membuat blog atau berkontribusi ke wiki. Pelanggan mempercayai opini satu sama lain lebih dari sekedar promosi pemasaran perusahaan.
Dan semakin mereka bebas untuk berbincang, perusahaan semakin dapat mempelajari cara memperbaiki produk, layanan, dan pemasaran mereka. Pemasar saat ini memperlihatkan blog secara harian untuk menentukan, mengevaluasi, dan mempengaruhi pendapat yang dibentuk oleh pelanggan. Pelanggan tidak harus merasa bahwa mereka seperti pemirsa tertawan bagi iklan di situs jejaring perusahaan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini secara luas digunakan untuk mengimplementasikan strategi-strategi khususnya untuk perusahaan yang kecil atau perusahaan yang sudah terspesialisasikan. Nah, segmentasi pasar ini dapat didefinisikan sebagai pembagian pasar ke dalam kelompok konsumen menurut atau tergantung dari kebutuhan dan kebiasaan dalam membelinya. Nah, segmentasi pasar ini termasuk variabel yang sangat penting untuk mengimplementasikan strategi-strategi. Mengapa demikian? Di sini terdapat 3 alasan mengapa hal tersebut atau mengapa segmentasi pasar sangat penting. Alasan yang pertama yaitu mengenai tentang pengembangan produk, pengembangan pasar, dan juga presentasi pasar. Nah, ketiga strategi ini dapat terwujud atau dapat dikatakan berhasil jika membutuhkan pendekatan segmentasi pasar yang baru dan yang telah diperbaiki. Nah, alasan yang kedua yaitu segmentasi pasar ini dapat membantu para perusahaan kecil bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar lagi dengan memaksimalkan laba per unitnya dan penjualan per segmennya. Nah, alasan yang ketiga yaitu keputusan segmentasi pasar secara langsung dapat mempengaruhi variabel bawahan pemasaran atau marketing mix seperti produk, distribusi, harga, dan juga promosi. Nah, segmentasi pasar ini adalah kunci untuk mempertemukan antara penawaran dan juga permintaan, di mana hal tersebut ini menjadi masalah yang paling berat dalam pelayanan konsumen. Nah, menurut buku yang saya baca, segmentasi pasar ini sangat atau jauh lebih mudah jika dilakukan secara online. Karena hal demikian karena kan orang-orang sekarang itu kan semakin canggih, jadi sudah ada televisi, koran, majalah, dan juga sosial media lainnya. Jadi segmentasi pasar melalui online ini jauh lebih efektif atau akurat daripada segmentasi pasar melalui cara-cara atau media yang tradisional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Armuddin Tias, DIM 083 akan menjelaskan tentang pemosisian produk atau pemetaan perseptual. Pemosisian merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa Anda dibandingkan dengan pesaing dalam dimensi yang penting bagi kesuksesan dalam industri. Langkah-langkah berikut ini yang dibutuhkan dalam pemosisian produk. Yang pertama, memilih kriteria kunci yang efektif membedakan produk atau layanan dalam industri. Yang kedua, gambarkan diagram peta pemetaan produk 2 dimensi dengan kriteria spesifik di setiap sumbunya. Yang ketiga, tetapkan produk atau jasa pesaing sebagai resultan matriks 4 kuadran. Yang keempat, identifikasi area dalam peta pemosisian di mana produk atau layanan perusahaan harus paling kompetitif di pasar yang ada. Yang kelima, mengembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Ada beberapa peraturan untuk menggunakan pemosisian produk sebagai alat sebuah implementasi, yaitu yang pertama, mencari lubang atau corok kosong.
Yang kedua, tidak melayani dua segmen dalam strategi yang sama. Yang ketiga, tidak memosisikan diri Anda sendiri di tengah peta. Strategi pemosisian produk yang efektif memenuhi dua kriteria. Yang pertama, hal tersebut secara unik membedakan perusahaan. Harapkan pemasar menjadi lebih efektif dalam menggunakan uang untuk mempromosikan produk. Peta perseptual juga dapat menampilkan poin-poin ideal pelanggan. Poin-poin ini merefleksikan layanan yang sedikit berbeda dari yang akan atau bisa diberikan konsumen. Berdasarkan penelitian dan informasi survei yang diilustrasi ideal dari dua dimensi seperti yang dilihat oleh seorang pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan tentang permasalahan keuangan dan akuntansi. Beberapa konsep keuangan dan akuntansi berpusat ke implementasi strategi adalah memperoleh modal yang dibutuhkan, mengembangkan laporan keuangan yang diproyeksikan, menyiapkan anggaran keuangan, dan mengevaluasi nilai sebuah bisnis. Beberapa contoh keputusan yang membutuhkan kebijakan-kebijakan keuangan atau akuntansi adalah: 1. Memperoleh modal dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang, saham preferen, atau saham biasa. Yang kedua, menyewa atau membeli aset-aset tetap. Yang ketiga, menentukan rasio dan dividen payout yang tepat. Yang keempat, untuk menggunakan LIFO atau last in first out dan FIFO, first in first out, atau pendekatan akuntansi nilai pasar. Yang kelima, untuk memperpanjang episode piutang. Yang keenam, untuk membuat suatu presentasi diskon tentu pada akun-akun pada periode waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, untuk menentukan jumlah yang akan tersedia di tangan. Baik, saya Sirotofik Azaka. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan sistem informasi atau SIM. Perusahaan yang mengumpulkan, mengasimilasi, dan juga mengevaluasi informasi dari eksternal maupun internal dapat memperoleh sebuah keunggulan bersaing dari kompetitornya. Proses manajemen ini sangat difasilitasi dalam perusahaan yang memiliki sebuah sistem informasi yang efektif. Karena sistem informasi tersebut bisa membedakan sebuah perusahaan yang berhasil ataupun yang tidak berhasil. Pengumpulan, penyelamatan, penyimpanan informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan bersaing dalam cara seperti melakukan penjualan silang kepada pelanggan, memonitor pemasok, dan juga membuat manajer dan karyawan mendapat informasi yang cukup. Sistem informasi yang baik juga dapat memudahkan perusahaan untuk mengurangi biaya. Contoh, pesanan online dari tenaga penjual ke fasilitas produksi dapat mempersingkat waktu, itu adalah sebuah contohnya. Pemesanan bahan dan mengurangi biaya persediaan. Komunikasi langsung antara pemasok, pabrik, pemasar, dan pelanggan juga dapat menautkan elemen rental nilai secara bersama-sama seperti dalam suatu organisasi. Karena dengan sistem informasi yang lebih mudah tadi ya. Lalu perusahaan harus meningkatkan kepedulian perihal peretas komputer dan mengambil langkah spesifik untuk mengamankan dan melindungi komunikasi korporat, arsip pesanan, dan bisnis yang dilakukan melalui internet. Yaitu karena di zaman sekarang itu sangat rawan, yaitu hacker-hacker itu harus diperhitungkan juga oleh sebuah perusahaan. Berpusat di Short Hill, New Jersey, dan Bradstreet adalah contoh perusahaan yang memiliki sistem informasi yang sempurna. Setiap pelanggan dan klien DNB di seluruh dunia telah memiliki 9 digit nomor yang terpisah. Basis data dari 200 juta bisnis mendunia yang berisi informasi terkait dengan masing-masing nomor.
Lalu juga di berbagai perusahaan, teknologi informasi tidak harus dilakukan dari tempat kerja dan membolehkan karyawan untuk bekerja dari rumah atau dimanapun mereka berada dan juga kapanpun. Konsep kerja bergerak memungkinkan karyawan untuk bekerja dari pukul 9 sampai pukul 5 di zona sepanjang waktu 24 jam di seluruh dunia. Dan ini juga akan mempermudah dengan sistem informasi yang tepat. Terima kasih.